Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh peserta Zoom Academy Power Team. Sebelum kita masuk kepada materi Zoom kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan penting di saat Zoom berlangsung. 1. Peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian materi Zoom. 2. Bagi kalian yang belum bisa mendengar suara kami, agar bisa mengklik join audio di pojok kiri bawah HP Anda. Lalu pilih Wi-Fi atau data seluler. 3. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat, atau akan dijawab saat penyampaian materi sudah selesai. 4. Berhubung Zoom ini ditampilkan di YouTube streaming Power Team, diharapkan bagi yang open kamera, agar bisa memakai pakaian yang rapi atau pantas. Jangan sampai telanjang dada. 5. Yang tidak kalah pentingnya, adalah, jangan sampai lupa, siapkan cemilan dan kopi kalian. Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto, dari Batam. Dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menyimak pembukaan, dan waktu dan presentasi saya berikan kepada Bang Kenzi. Silakan Bang Kenzi. Oke, terima kasih Bang Haris atas prepare Zoom-nya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua seluruh mitra Power Team. Teman-teman di sini pastinya kita bertemu lagi di Zoom Academy, yang mana Zoom Academy ini kita akan membahas materi dasar tentang Force Classic. Akan ada banyak yang akan kita kerjakan, tapi di sisi lain kita mulai dari awal. Akan banyak akademi yang akan kami luncurkan, untuk baik itu strategi, pemahaman dari teknologi, mindset, dan hal-hal lain, dan pastinya akan kami tingkatkan berkali-kali lipat untuk keseriusan kita di dalam proyek ini. Saya melihat trust meningkat di dalam proyek ini. Saya melihat ada kenaikan minat yang signifikan di dalam Force Ecosystem. Artinya, ketika minat itu naik, otomatis semangat dan kerja keras kita juga harus ditingkatkan. Teman-teman bersiaplah, ini akan menjadi tren baru di Indonesia. Teman-teman, proyek ini tidak ditemukan kelemahannya. Saya melihat antusiasme dari seluruh negara, bahwa mereka benar-benar sabar menunggu proyek ini dengan segala permasalahan yang dihadapinya. Artinya proyek ini adalah sesuatu yang bersejarah, yang mana sejarah itu kita dapatkan ceritanya dari awal. Itu akan menarik. Itu akan sangat menarik. Kenapa? Karena kita tahu seperti apa peluncuran-peluncuran yang akan terjadi di dalam Force Ecosystem ini. Teman-teman, kita sudah melewati peluncuran smart contract Force Classic. Kemudian terjadi break, penundaan untuk memperbaiki interface web, yang mana interface ini adalah salah satu connecting yang akan dipanggil ke smart contract, yang mana tujuannya adalah untuk mempermudah kita menjalankan bisnis ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk sistem sebenarnya udah running, walaupun tanpa interface, sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas di dalam bisnis ini. Tapi pastinya harus membutuhkan keahlian khusus dan mengerti cara kerja algoritma atau input data untuk menjalankan sistem ini dengan secara manual. Nah, Power Team sendiri nggak mau ngambil risiko, karena itu kita sesuaikan dengan pemahaman dan kondisi kita di Indonesia, karena pada prinsipnya orang-orang di Indonesia baru memahami secara garis besarnya tentang algoritma atau coding-coding program yang berjalan di ekosistem ini. Nah, dengan sendirinya pastinya kita akan sabar menunggu setelah peluncuran web. Ya, artinya kalau web udah diluncurkan, proses registrasi, pembelian label itu berjalan dengan normal dan itu sesuai dengan standar edukasinya. Oke.
Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Force Classic, yaitu marketing Force Classic, yang mana harapannya materi ini bisa diterima dengan baik sebagai bekal teman-teman menjelaskan kepada orang lain nantinya, minimal untuk diri sendiri dulu. Oke. Nah, setelah itu ada sesi sharing, tanya jawab, kita ngobrol santai, baik itu masukan ataupun apapun sejenis motivasi bisa disampaikan setelah sesi materi ini. Nah, sebelumnya saya akan cross-check kembali untuk mute all semua suara. Oke. Di sini sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dan belum pernah mengikuti akademi ini, perkenalkan nama saya Kenzi dari Batam, dan background saya sebelumnya juga pelaku bisnis network ya dari tahun 2010. Dimulai dari zamannya DBS, ya, sejenis produk pulsa, masuk ke BO, Speedland, dan terus-menerus berganti-ganti, dan pada akhirnya saya menemukan sistem yang permanen yang tidak bisa berhenti di 2 tahun terakhir ini. Ya, artinya apa itu program atau sistemnya, yaitu proses. Dan sekarang proses ditingkatkan matriks sistemnya ke lebih baik, ke lebih luas, yaitu Force Ecosystem. Dan kita terus mengawal dan komitmen untuk menjalankan bisnis ini tanpa henti, karena kita melihat sebuah potensi besar di dalam proyek ini, karena terdiri dari banyaknya produk blockchain ekosistem Force. Di sini saya akan masuk materi sesuai dengan slide. Saya tidak bisa masuk, kayaknya host di disable. Bang Aris monitor setting Zoom. Nampaknya saya nggak bisa masuk. Sebentar, Pak Kenzi, sebentar. Ya, kita tunggu. Oke. Ya, kita tunggu. Jadi teman-teman, untuk saat ini apa yang harus dilakukan dengan kondisi break sesaat ini, teman-teman, saya meyakini ada di luar sana banyak sekali trust meningkat. Saya sendiri merasakan itu, ada banyak sekali peminat yang dulunya belum tertarik, sekarang tertarik di matriks sistem. Bahkan dari tim kita yang ada di proses Ethereum, proses Tron, itu semua mulai menghubungi. Artinya apa yang harus kita lakukan sebelum semasa break ini, kita hanya memastikan mereka melakukan create wallet jaringan Polygon, kemudian mengisi saldo, supaya apa? Supaya ketika saldo itu sudah ada, wallet itu sudah ada, ketika web on, itu tinggal melakukan proses registrasi lagi. Ya. Nah, jadi kenapa kita harus mempersiapkan itu semua? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan harga diskon agar teman-teman bisa mendapatkan ya sebuah potensi dari harga yang murah dari pembelian level matrik. Kedepannya itu akan harga standar, harganya akan naik 2 kali lipat, dan ketika naik 2 kali lipat, artinya beruntunglah bagi teman-teman yang memulai dari awal peluncuran dengan harga yang sangat murah. Oke, saya akan cek. Oke, saya udah bisa masuk. Di sini saya akan masuk ke slide. Di sini saya akan setting. Oke. Oke, kita masuk. Full screen. Oke, kita masuk di sesi materi Power Team Academy. Ya, di sini pastinya kita akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan proses Force Ecosystem, yang mana akademi malam ini dikhususkan untuk persiapan proyek besar Force Ecosystem, yang mana peluncuran pertama adalah matrik klasik. Ya, nah dengan ini pastinya kita akan menjelaskan plan Force Classic, yang mana teman-teman sudah mengikutinya, tapi di sisi lain kita break atau jeda sebentar. Kemudian di sini juga saya akan menyisipkan informasi tentang Metaverse ekosistem secara keseluruhan sebagai bahan pertimbangan betapa luasnya bisnis ini, betapa besarnya bisnis ini, betapa besarnya potensi dari bisnis ini. Nah, dengan harapannya informasi ini bisa diterima dengan baik, dan harapannya ini menjadi sebuah informasi untuk penciptaan peluang untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, di sini saya akan masuk ke slide pertama. Jadi di sini saya akan membuka dengan penjelasan bahwa Metaverse ini didirikan oleh Lado Oktanikov, ya, sistem, kemudian algoritma program pengaturan dari matriks sistem yang ada di Force Ecosystem itu adalah murni
pemikiran dari Lado Oktanikov, yang mana pemikiran matriks sistem itu sudah diimplementasikan di Porses, kemudian dia sempurnakan lagi di Pors Ecosystem. Ada beberapa hal yang menarik di dalam pengembangan Pors Ecosystem ini. Pertama dari sisi Pors Queen, yang mana Pors Queen ini adalah merupakan pola pengembangan kripto ya dengan metode pertama di dunia. Karena pemasaran dari Pors Queen ini sendiri itu berbeda dengan pemasaran koin pada umumnya atau token pada umumnya. Teman-teman mungkin selama ini mengembangkan atau mendapatkan bisnis pengembangan dari token itu biasanya melewati ICO kripto. Nah, di sini pastinya kita mempunyai hal yang berbeda, yaitu dengan pengembangan matriks sistem atau untuk mendapatkan distribusi dari kripto itu sendiri kita harus membeli matrik, yang mana matrik itu sendiri akan menghasilkan Pors Coin, yang mana Pors Coin itu nanti akan digunakan sebagai alat transaksi ekosistem yang secara keseluruhan yang ada di Pors Ecosystem. Nah, Lado Oktanikov ini pendiri asli Porses, teman-teman pastinya sudah tahu tentang ini. Kemudian Metapors Ecosystem ini peningkatan dan perluasan penuh dari matrik sebelumnya. Bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain ya, yang akan berkembang dengan sistem pemasaran matrik ya. Matriknya ada dua pada umumnya, yaitu Pors Classic dan Pors Bot ya. Pors Boss itu akan diluncurkan setelah beberapa minggu dari Pors Classic nantinya. Teman-teman akan mendapatkan momentum itu juga nantinya pastinya. Kemudian tahap awal pra peluncuran adalah Pors Matrix Classic ya, sebagai pemasaran dan distribusi Pors Queen-nya. Nah, Lado Oktanikov ini sendiri dia mempunyai tim yang baru untuk pengembangan proyek Pors Ecosystem. Artinya pengembangan dari Pors Ecosystem ini developnya berbeda dengan tim IT yang ada di Porses BUSD. Oke. Nah, Porses BUSD sekarang ini dipegang kendali oleh beberapa timnya yang lama seperti Gleb dan Lola ya. Artinya Porses BUSD walaupun ditinggalkan tetap akan running dan terbukti 1 kali 24 jamnya 1000 lebih terus bergabung di seluruh dunia. Nah, teman-teman bayangkan ketika Porses BUSD aja kapasitas dan trust-nya seperti itu, teman-teman bisa bayangkan betapa besarnya Pors Ecosystem ini dengan adanya banyak produk blockchain di dalam sistem ini. Oke. Di sini saya masuk ke marketing. Jadi peluncuran terdekat yang sudah kita dapatkan yaitu Pors Classic, yang mana marketingnya ini atau matriks sistemnya ini penggabungan dari program sebelumnya ya, antara S3 ya atau X3 atau X4 yang di sini disebut dengan S6. Nah, penggabungan ini itu adalah peningkatan yang mana diimplementasikan untuk matriks sistem yang sempurna dengan sistem yang berurutan sebanyak 12 level. Pors Classic Matrix adalah peningkatan dari matriks X3 dan X4 yang ada di Porses BUSD yang sebelumnya itu terpisah. Sebagai fondasi awal terbentuknya semua Pors Ecosystem yang merupakan alat bisnis ya dan distribusi Queen Pors yang akan digunakan untuk ekosistem produk blockchain Pors produknya semua yang ada yang akan dikeluarkan. Pors Matrix Classic interaksi dan terhubung penuh untuk implementasi produk Metapors Ecosystem. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa matrik sekarang ini yang kita lakukan pembelian yaitu berupa level, nah itu sudah terhubung dengan roadmap atau produk yang akan diluncurkan. Jadi artinya untuk mendapatkan Pors Coin, untuk memasuki dunia NFT, Metaverse, artinya teman-teman juga harus memiliki matrik ya. Artinya dasarnya adalah matriks sistem ini sendiri. Jadi dengan adanya banyak produk ke depannya yang akan didevelop, pastinya matriks sistem ini akan terus bergerak dan akan pastinya dibeli ya dengan trust yang lebih tinggi. Kenapa? Karena akan menarik market dari cryptocurrency itu sendiri, yaitu Pors Coin, akan menarik market NFT market ya, kemudian akan menarik market
metaverse dan akan menarik market investor level juga. Dari mana? Dari sisi mungkin stakingnya nanti, ya. Jadi akan banyak sekali market-market yang melirik, ya. Kalau dulu kita mengembangkan proses BUSD, itu yang tertarik dengan bisnis proses BUSD itu adalah orang-orang yang biasanya melihat dari sistemnya, ketahanan sistemnya. Nah, orang-orang yang di level investor biasanya kurang menarik di matriks sistem. Nah, dengan adanya kelengkapan dari produk yang akan diluncurkan di dalam naungan Force ekosistem ini, artinya tidak menutup kemungkinan semua elemen market itu akan ketarik di dalam sistem ini. Ini sangat menarik dan akan sangat besar ke depannya, apalagi setelah full peluncuran. Nah, kita mempunyai suatu kelebihan yang hadir di Zoom meeting malam ini, yang sudah bergabung, yang mempercayai sistem ini. Dari mana ke sisi kelebihannya? Kita sudah mengikuti ini lebih dahulu, lebih awal. Artinya orang-orang awal akan lebih bermanfaat atau mendapatkan manfaat lebih dari sisi distribusi koinnya, dari sisi pemahamannya, dari sisi timnya pastinya sudah terbentuk. Beberapa bulan yang akan datang semuanya akan terasa bahwa ini bisa menghasilkan percepatan yang luar biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk memulai Force itu yang harus disiapkan adalah jaringan atau stabil coin DAI yang ada di jaringan Polygon. Jadi teman-teman harus memperhatikan bahwa sistem ini berjalan di teknologi Polygon, dan untuk membeli level matrix sistem itu pastinya harus mempunyai saldo matic untuk gas fee-nya juga. Jadi ada dua saldo cryptocurrency yang harus disiapkan di dalam wallet Trust Wallet kita, yaitu DAI Stabil Coin dan sedikit matic untuk biaya jaringan, ya, jaringan Polygon. Nah, pada saat kita melakukan registrasi, sistemnya itu adalah transaksi nol, ya, transaksi kosong, yang mana itu adalah untuk konfirmasi wallet kita sebagai pendaftaran. Prosesnya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, artinya kita sudah mendapatkan platformnya atau akunnya, yang mana di akun tersebut ada beberapa produk seperti Force Classic, Force Bot, dan lain-lain. Teman-teman bisa membelinya secara bebas dimulai dari level 1 dan meningkat ke level yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, walaupun kita tidak ada saldo, anggaplah misalnya kemudian kita lakukan transaksi nol, itu sebenarnya kita sudah ada akun, tapi di sisi lain kita tidak ada produknya. Link referralnya juga sudah ada, tapi kita tidak ada produknya. Nah, jadi transaksi nol itu diperlukan pastinya pada saat pendaftaran, dan kemudian kita melanjutkan pembelian level produk atau Force Classic, ya. Nah, daftar menggunakan link referral yang menggunakan bisnis, yang mengenalkan bisnis ini kepada Anda. Nah, jadi teman-teman, yang perlu dipahami, kegagalan di dalam bisnis ini itu biasanya kesalahan dari mentor, kesalahan dari timnya yang tidak berkembang. Nah, tapi di sisi lain ada juga kesalahan dari individu tertentu. Misalnya, salah memilih upline. Udah tahu edukasinya lebih maksimal ketika kita lebih dekat dengan mentor yang ada di Indonesia, tapi di sisi lain ada beberapa orang yang mungkin tertarik dengan bergabung dengan tim luar. Nah, tim luar itu sendiri kita tidak tahu seperti apa akademinya, karena pada prinsipnya mereka menggunakan bahasa mereka. Sedangkan kita pastinya belum memahami bahasa-bahasa mereka. Sehingga itu akan terkendala dengan diskusi yang akan dijalankan untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, jadi perlu diketahui bisnis ini adalah hal baru, artinya harus ada mentor. Di suatu saat mungkin dalam peluncuran mungkin kita tidak butuh mentor, tapi ada di suatu saat kita membutuhkan orang yang lebih paham tentang ini. Power Team sendiri itu tidak lepas dari mentor, tidak lepas juga dari connecting internasionalnya, karena kami sendiri menyadari, ya, di sini kita juga sama-sama belajar. Ada beberapa komponen yang mungkin tidak bisa kita pahami, ada beberapa hal yang mungkin ya tidak bisa kita implementasikan, tapi ketika kita ada mentor, ada orang yang lebih baik secara pemahamannya, itu pastinya akan ketemu solusinya. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman mendaftar,
nanti memiliki link referral sendiri untuk mengembangkan bisnis masing-masing dan memasarkan PORS ekosistem. Semua mitra Anda terdaftar disimpan untuk semua program PORS ekosistem secara keseluruhan. Jadi teman-teman ketika bergabung di PORS Classic, artinya struktur mitranya itu akan selamanya terkait, bahkan akan terkait dengan produk-produk yang akan diluncurkan ke depannya. Nah, jaringan yang digunakan adalah jaringan Polygon dan menjadi satu komponen untuk semua ekosistemnya nanti. Kemudian untuk satu address wallet itu untuk semua ekosistem nantinya. Nah, jadi artinya kalau teman-teman sekarang melakukan pendaftaran di PORS Classic dengan menggunakan wallet yang sekarang, artinya wallet yang saat ini digunakan itu juga akan digunakan untuk project yang akan atau produk yang akan diluncurkan berikutnya. Seperti misalnya PORS Coin. Nah, teman-teman, untuk PORS Coin yang ada di Trust Wallet kita saat ini address walletnya sama, ya, address walletnya sama seperti address wallet yang ada di Matic, ya, di DAI Stablecoin punya kita masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan dikit ya tentang garis besar apa itu blockchain Polygon. Jadi blockchain Polygon atau Matic itu adalah teknologi protokol yang berfungsi sebagai penghubung beberapa jaringan blockchain dan semuanya telah kompatibel dengan Ethereum. Jadi teknologi ini mampu memberikan solusi atas lambatnya kecepatan maupun tingginya gas fee tanpa mengesampingkan keamanan pengguna. Nah, jadi kalau kita melihat di jaringannya Ethereum terjadi masalah dengan gas fee, dengan lambatnya transaksi karena padatnya jaringan tersebut, maka Polygon menjadi solusi untuk mempercepat transaksi tersebut. Jaringan Polygon adalah solusi blockchain lapis 2 atau layer kedua yang dibangun di atas jaringan Ethereum, yang merupakan jaringan blockchain pertama. Jadi dia mengikuti blockchain lapis pertamanya yaitu Ethereum, artinya secara teknologi dan kekuatan teknologi itu dia adalah plasmanya dari Ethereum. Dan orang-orang banyak mengetahui atau memahami bahwa Polygon Chain ini, blockchain Polygon ini adalah anaknya Ethereum, bahasanya seperti itu. Artinya Polygon ini cukup baik secara project desentralisasinya, karena pada prinsipnya dia standarnya itu mengikuti jaringan besar Ethereum ERC20. Nah, ini yang menarik karena kekuatan dari blockchain Polygon ini sudah dikenal banyak project karena bisa mengimplementasikan smart contract secara keseluruhan untuk fungsional baik itu game, metaverse, NFT, dan lain-lain. Bahkan di beberapa platform NFT atau metaverse yang terkenal saat ini, opsi pembelian dari produk di dalam ekosistem tersebut yaitu Ethereum dan Matic. Artinya Ethereum dan Matic itu selalu berdampingan. Nah, di dalam kinerja project desentralisasi application. Nah, di sini kita masuk ke marketing plan secara keseluruhan. Di sini kita bisa melihat bahwa marketing PORS Classic ini terdiri dari 12 level. Kalau sebelumnya kita melihat dalam 12 level itu terdiri dari matrik yang sama, di PORS Classic ini ternyata berbeda. Di dalam 12 level ini dia mempunyai dua matrik yang berbeda. Kita bisa melihat bahwa di sini ada S6 yang mana kita bisa mengenalnya sebelumnya itu namanya X4. Nah, di sini disebut dengan S6. Nah, S6 di sini ada berapa? Ada berapa level? Yang pertama itu ada di level 1, ada di level 2, kemudian ada di level 4, level 5, kemudian level 7, level 8, level 10, dan level 11. Nah, artinya itu adalah matrik yang S6-nya. Nah, untuk S3-nya atau mungkin sebelumnya kita kenal dengan X3, itu di PORS Classic ini itu ada di level 3. Ya. Kemudian di level berapa lagi? Ada di level 6. Kemudian level 9 dan level 12.
Nah, semua matrik yang kita beli pada prinsipnya misalnya kita membeli level 1, ya, artinya dia akan mendistribusikan cryptocurrency Force Coin dalam satuan dolar BUSD sesuai dengan DAI stablecoin kita yang kita keluarkan. Kalau harga diskonnya $5, artinya kita juga akan mendapatkan Force Coin sebesar $5. Ya, sebesar 5 Force Coin, maksudnya seperti itu. Nah, kalau seandainya kita mengambil 2 level, ya, artinya kita akan mendapatkan nilai dari Force Coin itu jumlahnya sesuai dengan level yang kita beli. Semakin besar kita membeli level, semakin besar Force Coin yang akan kita dapatkan. Nah, Force Coin ini akan digunakan, ya, algoritma program akan memiliki oracle untuk menyesuaikan harga Force Coin dalam satuan dolar BUSD secara otomatis atau auto swap. Nah, kedepannya berdasarkan informasi yang kita terima bahwa pembelian dari matrik ini sendiri itu nanti kedepannya menggunakan Force Coin. Termasuk juga pembelian dari produk-produk lainnya seperti mungkin untuk NFT, nanti transaksi NFT itu sendiri menggunakan Force Coin. Kemudian juga untuk Metaverse juga di situ kan terjadi transaksi dan itu juga menggunakan Force Coin. Staking program juga pastinya programnya itu adalah Force Coin. Nah, untuk menyesuaikan harga market saat terjadi pembelian level matrik, ya, dengan menggunakan Force Coin, itu kursnya itu adalah satuannya dolar. Ya, jadi dia udah stabil harga level ini, tapi berdasarkan informasi bahwa Force Coin ini adalah sejenis tokenomik, artinya bukan koin stabil. Tapi ini belum diverifikasi ulang oleh Lado Oktanikop, dia akan menyampaikan detailnya lebih jelas tentang Force Coin ini. Tapi yang kita pahami selama ini bahwa Force Coin ini adalah tokenomik, artinya koin kripto yang mengikuti harga market atau bukan disebut dengan stabil coin. Kemudian manfaat penting dengan mengaktifkan matrik Anda mendapatkan produk Force. Nah, produk Force ini apa aja? Nanti ada NFT, ya, NFT, kemudian ada Force Coin itu sendiri. Nah, NFT itu sendiri di sini ada 2 jenis. Pertama, NFT produk yang dikeluarkan dari develop, ya. NFT itu sama seperti suatu bentuk, ya, karya atau seni atau gambar yang mana NFT yang dibuat dari developnya proses atau algoritma yang dibuat dari program Force ini itu akan menghasilkan sebuah NFT dan NFT itu adalah produk. Nah, NFT itu sendiri nanti bisa kita transaksikan di marketnya dan tidak menutup kemungkinan NFT yang dikeluarkan oleh project ini atau smart contract ini nanti bisa digunakan untuk produk yang lain. Misalnya untuk masuk ke Metaverse harus menggunakan NFT, misalnya seperti itu yang dikeluarkan dari smart contract-nya. Nah, kemudian NFT platform. Nah, NFT platform itu berbeda lagi. NFT platform itu adalah sebuah platform tempat kita melakukan transaksi jual beli NFT itu sendiri. Nah, jadi ada 2 jenis project, NFT platform dan NFT produk. Nah, ketika platform itu diluncurkan, NFT platform diluncurkan, kita juga bisa membuat produk, ya, di dalam kreativitas kita. Kemudian bisa saja kita masukkan ke dalam platform tersebut, kita tawarkan kepada market yang ada di platform tersebut dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berkreativitas membuat NFT yang menarik supaya bisa dibeli seperti itu. Nah, jadi akan ada suatu ekosistem besar di dalam platform itu sendiri, yang mana di dalam ekosistem itu sendiri ada produk NFT yang dibuat oleh banyak mitra, ada juga produk NFT yang memang dikeluarkan dari sistem. Polanya seperti itu. Oke. Nah, di sini level 1 itu harganya $5, yaitu mendapatkan S6. Oke. Nah, ketika standar freeze harganya bukan lagi $5 tapi naik menjadi 50%, yaitu $10. Nah, untuk tahap pra peluncuran mengaktifkan matrik level 1 ini hanya membutuhkan 5 DAI stabil coin atau estimasinya anggaplah 75.000. Ini adalah harga diskon 50% pra peluncuran
yang akan diberikan kesempatan estimasi 1 bulan untuk mendapatkan harga level murah ini. Setelah peluncuran penuh, harga level ini 2 kali lipat lebih tinggi, artinya harga normal, ya, menjadi 10 DAI stabil coin atau sekitar 150 lah kurang lebih. Nah, jadi manfaatkan kesempatan ini, kita hanya punya waktu sedikit aja lagi. Kenapa saya bilang sedikit lagi? Karena pada dasarnya diskon ini sudah tertanam di dalam smart kontraknya. Seiring waktu, dia akan terus berjalan, dan ketika algoritmanya disesuaikan dengan waktunya, maka dia dengan secara auto akan merubah price level tersebut. Harga level tersebut secara auto di dalam smart contract. Nah, jadi harapannya setelah web ini on, ya, teman-teman mitranya yang sudah menyiapkan DAI stablecoin dan walletnya, lakukan proses-proses di awal. Kita tidak tahu setelah web on ini apakah kita mempunyai waktu untuk mendapatkan diskon itu selama 1 minggu, atau 2 minggu, atau mungkin beberapa hari. Nah, jadi dia akan berubah dengan sendirinya nantinya, dikhawatirkan kita lalai dalam mendapatkan potensi itu. Ya, kita menganggap bahwa diskon itu akan lama durasinya, tapi ternyata cuma 1 minggu misalnya. Nah, artinya itu akan menghilangkan suatu manfaat yang mana kita berharap mendapatkan diskon, tahu-tahu harganya normal seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman yang mempunyai calon mitra disampaikan, ya, untuk menyiapkan saldo DAI stablecoin-nya harga diskon, tapi melakukan proses pendaftaran lebih awal. Oke. Nah, di sini cara kerja Force Matrix Classic itu sebenarnya sama aja seperti yang ada di X3 dan X4 proses BUSD. Di sini kita bisa melihat matriks S6, cara kerjanya itu sama di baris pertama, itu kita belum mendapatkan bonus. Kita akan mendapatkan bonus di baris kedua, program 3, 4, dan 5. Berapa kita dapat? 100%. Ya, masing-masing program ini. 100%-nya dari mana? Dari level modal level kita membeli level tersebut. Ya, jadi dihitung sesuai dengan level berapa. Nilai dari level berapa. Kalau seandainya di masa diskon level 1 artinya 100%-nya yaitu $5. Tapi kalau level 1 setelah harga normal berarti $10 nantinya kita dapatkan. Nah, resikelnya tetap ada di titik terakhir, artinya dalam matriks S6 ini kita mempunyai 6 space kosong aja. Ketika 6 space kosong ini terisi penuh, maka kita secara auto sistem itu akan membeli level 6 space kosong berikutnya. Dan ini tanpa batas, ya. Kita dapat 300% secara keseluruhan dan itu terjadi terus-menerus tanpa habis. Oke, kita belinya sekali, kita jualnya berkali-kali dan menghasilkan terus-menerus. Seperti itu. Kemudian untuk S3 itu ada 3 program terdiri 1 baris, ya, sama seperti X4 yang ada di proses BUSD. Yang mana pendapatan kita itu ada di baris pertama, ada di baris pertama program 1, kemudian program 2, 100% masing-masing. Nah, di program ketiga ini sebenarnya kita juga mendapatkan 100%, ya, tapi ini dana yang kita dapatkan ini by system dialokasikan untuk membeli 3 space kosong berikutnya. Jadi teman-teman ketika kita membeli S3 ini 1 kali, kita bisa jual sebanyak 3 kali. Ya, artinya kita bisa mengisi sebanyak 3 mitra. Setelah itu otomatis secara sistem kita akan membeli 3 space kosong berikutnya. 1 siklus kita akan mendapatkan 200%. Dan ini adalah bonus langsung yang kita terima. Oke. Nah, di dalam program S6 dan S3 ini, sedangkan S6 ini ada di awal, di level 1, level 2. Ya. Kemudian di level 3-nya ada S3. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan 1 mitra, kemudian mitra tersebut membeli level 3 juga seperti kita, artinya yang kita dapatkan hanya di S3. Ya. Kapan kita mendapatkan hasil dari pemasaran S6 itu adalah di orang ketiganya. Karena dia akan mengisi di level baris keduanya. Seperti itu polanya. Oke.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan matrik, ya. Teman-teman di sini saat Anda bergabung, pembayaran langsung dikirim ke dompet mitra yang lebih tinggi, ya. Dan Anda mengisi matrik upline Anda. Nah, salah satu contoh kasus, misalnya ini kita bisa melihat bahwa di sini ada matrik yang dilihat dari upline kita. Ketika kita bergabung, maka ketika matrik upline kita ini statusnya kosong, maka kita akan mengisi di baris pertama ini. Nah, dengan sendirinya, ya, ketika kita bergabung ke sini, die stablecoin yang kita keluarkan itu akan diberikan kepada matrik atasnya. Oke. Nah, kalau kita melihat dari matrik kita, maka kita akan mendapatkan matrik seperti ini. Ya, kita mendapatkan 6 space kosong, yang mana di sini kita akan melakukan pemasaran seperti upline kita juga nanti pola kerjanya. Nah, pada saat bersamaan matrik sendiri terbuka di mana ada 6 tempat di bawah Anda, 2 baris pertama dan 4 baris kedua, ya, 2 dan 4. Oke. Ada kemungkinan bahwa sebagian dari matrik Anda berada dalam matrik upline Anda. Jika matrik Anda berada di baris pertama upline Anda. Nah, contohnya, ketika teman-teman bergabung dengan upline dan mengisi matriknya di posisi matrik upline di baris kedua, artinya di sini, ya, di sini matrik kita, itu pastinya ini adalah matrik kita, artinya setengah dari matrik kita itu mengisi ke matrik upline kita. Kalau seandainya kita berhasil memasarkan matrik kita yang ini di baris pertama, artinya bonus baris pertama ini akan diberikan kepada upline. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya upline ini sudah mengisi di baris keduanya terisi penuh, kemudian di orang ketiganya otomatis dia akan memberikan kita limpahan. Polanya seperti itu. Nah, teman-teman harus melihat matrik ini dari sisi matrik upline-nya seperti apa, dan kita bisa melihat posisi kita ada di mana. Oke, kalau seandainya posisi kita ada di baris kedua, artinya kita mempunyai matrik tersendiri, ya, dan tidak mendapatkan limpahan dari upline langsung, dan tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan limpahan dari upline yang diberikan dari upline kita langsung. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi matrik pada saat itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat penjelasan matrik sistem. Di sini kita menjelaskan bahwa hal yang terbaik untuk Anda itu adalah melakukan pemasaran, mengisi matrik Anda sendiri. Jika Anda aktif, limpahan bekerja dengan baik dari atas, dari mitra yang lebih tinggi, serta limpahan dari bawah. Ketika downline Anda juga melakukan pemasaran aktif. Oke. Jadi dengan seluruh tim aktif, Anda mengisi tempat dan pembayaran kepada Anda tidak tergantung pada potensi lagi, tapi pasti. Oke. Limpahan lebih cepat adalah ketika semua mitra yang mengisi tempat matriknya masing-masing. Pembayaran dalam level S6 ini datang kepada Anda di baris kedua, ini adalah 4 pembayaran 100%. Oke. Ketika peserta baru mengaktifkan tempat mereka di matrik Anda, dana dikirim langsung ke dompet Anda atau memberi Anda penghasilan. Jadi kita akan mendapatkan penghasilan itu ketika terisi di baris kedua. Nah, di dalam penjelasan ini kita bisa melihat bahwa di dalam S6 ini kita mendapatkan sebuah potensi limpahan. Tapi di sisi lain, potensi itu sendiri tidak pasti sifatnya. Kita hanya berharap hal yang tidak pasti. Tapi memungkinkan untuk dilimpahkan. Nah, untuk kepastian dari limpahan itu sendiri, kita harapannya fokus ke matrik masing-masing. Ya, jadi kalau kita punya matrik ada 6 space kosong, artinya kita fokus melakukan pemasaran bagaimana caranya agar matrik kita ini terisi penuh. Nah, dengan sendirinya limpahan itu akan datang. Ya, limpahan itu adalah sebagai hadiah apa yang kita kerjakan. Ketika semua orang melakukan hal yang sama, maka limpahan itu akan terjadi dengan sangat cepat. Nah, salah satu contohnya ketika S6 ini dilihat dari upline, kita bisa melihat posisi kita ada di baris keduanya. Kemudian si upline itu mendapatkan orang atau mendapatkan mitra
sehingga dia memberi kita limpahan ya di posisi 1 ini. Nah, kalau kita melihat dari matrik kita, posisi nomor 1 yang diberikan limpahan dari upline ini itu berada di baris kedua kita. Artinya si upline ini sebenarnya dia mendapatkan bonus. Ya, artinya di S6 ini dia berhasil memasarkan, dia sendiri langsung mendapatkan bonus 100%. Tapi apa manfaatnya dari kita? Kita bisa melihat ternyata limpahan itu ada di baris kedua. Sehingga manfaatnya apa? Walaupun kita belum mendapatkan bonus hasil dari upline ini, tapi kita sudah mendapatkan potensi. Potensinya dari mana? Ketika limpahan 1 ini, limpahan 1 dari upline ini berhasil memasarkan matriknya dan mengisi di baris pertamanya, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan bonus. Oke. Maka inilah yang disebut dengan sistem random atau sistem silang ketika semuanya bekerja sama dengan baik. Nah, jadi polanya seperti itu, teman-teman. Ketika menganalisa matrik, kita harus tahu matrik upline kita. Ya, kita harus melihat matrik upline kita untuk mengetahui posisi kita ada di mana supaya bisa memahami cara kerja matrik dengan baik. Oke. Nah, untuk pendapatannya pastinya bonusnya itu adalah $5 di masa pre-start, tapi setelah standar price atau harga standar, ini harganya limpahan-limpahan yang terjadi ini berlaku $10 dengan sendirinya. Nah, di sini reactivation, jadi ini banyak sekali ditanyakan pada saat peluncuran kemarin, 1 kali 24 jam web on, ada banyak pertanyaan tentang ini. Ya, ketika kita ingin menganalisa, ternyata webnya di-off-kan dulu, sehingga beberapa fakta dan data itu belum bisa kita simpulkan. Tapi berdasarkan penjelasan dari marketing plan, di sini kita bisa menjelaskan bahwa pembayaran terakhir dalam matrik itu maksudnya adalah aktivasi ulang atau bisa disebut dengan recycle. Ya, ini adalah aktivasi matrik yang sama ketika matrik sebelumnya terisi penuh. Yang terbaik adalah melakukan ini secara otomatis segera setelah menutup sebelumnya, agar tidak kehilangan pendapatan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa penjelasan dari marketing plan ini, di dalam program ini, S6 dan S3, ada namanya titik recycle. Ya, titik recycle ini. Recycle ini itu bisa dinonaktifkan ya atau diaktifkan. Berdasarkan penjelasan di sini disarankan diaktifkan untuk mendapatkan penghasilan secara kontinu atau maksimal. Kenapa kalau di-off-kan? Oleh karena itu mode pengaktifan ulang otomatis diaktifkan secara default. Jadi pada saat kita membeli itu langsung aktif posisinya. Nah, untuk menonaktifkan artinya kita harus men-setting sendiri. Jika seseorang ingin menonaktifkan mode ini di back office-nya, di matriknya masing-masing, Anda membayar biaya sebesar 25% yang masuk ke dana produk. Ya. Jadi teman-teman, ketika posisi kita, matrik kita itu dinonaktifkan reactivation-nya, bonus yang kita terima seharusnya 100%, itu kita hanya menerima itu 75%, karena 25% itu masuk ke smart contract produk. Nah, pertanyaannya 25% ini kemana? Nah, berdasarkan informasi awal bahwa dana 25% ini itu masuknya ke smart contract produk. Smart contract itu akan mengeluarkan produk lagi, baik itu berupa NFT atau apa, itu belum detail, tapi pada prinsipnya 25% ini adalah smart contract global. Jadi kalau seandainya saya mengeluarkan 25%, misalnya Bang Aris 25%, Bang Yunus juga 25%, nah semuanya 25% itu masuk ke dana produk global. Nah, dari smart contract dana produk ini nanti dia akan mengeluarkan semacam produk baru, apakah itu koin, apakah itu NFT, dan itu akan didistribusikan lagi secara keseluruhan untuk semua mitra. Nah, jadi artinya polanya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita perlu pembuktian data dan kita harus melihat faktanya sesuai dengan cara kerja penjelasan ini.
Nah, ini artinya belum clear. Belum clear kenapa? Pertama, kita belum mendapatkan validasi dari development itu sendiri, karena pada prinsipnya dana produk ini, produk fund ini belum dibuka oleh Ladok Tanikop, rahasianya. Dia hanya menyampaikan bahwa 25% ini masuk ke dana produk, dan detail dana produk itu belum disampaikan, karena dana produk ini ada hubungannya dengan proyek yang akan dikembangkan, ekosistemnya. Oke. Nah, saran dari kita, dari Power Team, untuk reactivation ini posisinya on-kan dulu. Ya, sebelum kita menemukan kelebihan dari op. Oke. Kalau kita lihat dari kondisi atau penjelasan ini, yang menguntungkan adalah posisi on. Dan kita belum mendapatkan kelebihan dari posisi off. Artinya kita merekomendasikan di on-kan dulu. Jangan di off-kan. Oke. Kemudian pendekatan ini adalah win-win solution untuk sistem. Semua orang hanya mendapatkan manfaat darinya. Jadi hasil dari 25% yang dikeluarkan itu akan diberikan kepada banyak orang dan diberi manfaat kepada semua orang. Jika peserta menonaktifkan reinvest otomatis, maka dana produk diisi ulang dan akan didistribusikan ke mitra berupa produk ekosistem. Ya, seperti itu. Jadi jika di-on-kan, maka siklus yang menghasilkan pendapatan itu akan berlanjut. Begitu juga dengan mitra Anda, jika mereka tidak mematikannya, mereka akan mendapatkan potensi berlanjut. Dan mereka kembali mengambil tempat di matrik baru Anda, dan Anda menerima penghasilan. Jadi artinya kalau di-on-kan, itu matriknya normal, seperti pola kerja yang ada, yang kita pahami selama ini. Oke. Nah, jadi teman-teman harapannya untuk instruksi dari Power Team itu di-on-kan sebelum kita menemukan apa keuntungannya ketika di-off-kan. Karena sampai saat ini kita belum menemukan keuntungan ketika kita meng-off-kan reactivation ini. Oke. Nah, di sini ada juga penambahan atau penyempurnaan dari matrik Force Classic ini dari matrik sebelumnya, yaitu auto upgrade on. Jadi di bawah matrik kita itu ketika kita klik, di paling bawahnya itu ada matrik on, dan pada saat kita melakukan pembelian level itu secara auto dia posisinya on, dan itu bisa kita off-kan. Nah, penting bagi Anda untuk mengaktifkan auto upgrade karena tim Anda terus berkembang dan membeli level yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya auto upgrade itu sendiri, kita tidak perlu memonitor seperti dahulu untuk level terakhirnya. Kalau dulu kita masih manual melakukannya. Artinya kita harus membeli manual, mengaktifkan manual. Tapi dengan cara meng-on-kan ini, dengan sendirinya ketika terisi penuh, dia akan membeli level berikutnya untuk siklus pertama. Peningkatan otomatis diambil dari bonus siklus pertama di 2 program matrik Anda. Oke, secara default peningkatan otomatis ini diaktifkan di level berikutnya. Teman-teman bisa melihat gambar S6, ya. Pada siklus pertama, ketika 6 space kosong di S6 terisi penuh, maka di program pertama ini kita mendapatkan bonus 100%. Kemudian yang di program kedua, di baris kedua, itu seharusnya kita mendapatkan 100% kalau normalnya. Karena ini adalah siklus pertama, maka ini masuk dulu ke smart kontrak, kemudian terkumpul dulu di smart kontrak. Setelah ini terisi penuh, ya, maka hasil dari bonus ini akan menyatu menjadi satu, artinya 200%. Dengan sendirinya setelah siklus ini berputar, dari kumpulan dana yang di sini, yang di smart kontrak ini, akan membeli secara auto untuk level yang lebih tinggi berikutnya. Dan perlu diketahui sistem ini akan mati sendiri, ya, auto upgrade on-nya ini akan nonaktif sendiri ketika satu siklus itu terisi penuh. Artinya di siklus kedua kita akan mendapatkan hasil normal lagi, yaitu 100%, 100%, 100%. Oke. Nah, untuk program S3-nya yang ada di level 3 misalnya, itu dananya untuk pembelian auto upgrade-nya diambil dari program 1 dan 2.
yang seharusnya program 1 dan 2 ini normalnya kita mendapatkan bonus 100%. Artinya di S3 ya, kalau kita on-kan, kita belum mendapatkan bonus. Ketika posisi S3 ini ada di level terakhir. Ya, perlu diketahui. Di level terakhir. Misalnya kita hanya membeli program sampai level 3. Otomatis kan yang level terakhirnya adalah S3. Nah, pada saat satu siklus pertama kita belum mendapatkan hasil ketika ini di on-kan. Tapi di sisi lain kita mendapatkan level slot yang lebih tinggi, yaitu level 4-nya. Kemudian resikonya tetap. Nah, ini sistem ini pertama yang perlu diketahui akan terjadi di level terakhir di siklus pertama. Kemudian ini juga kecuali di level 12. Jadi level 12 itu tidak ada sistem auto upgrade-nya. Bonus 2 program akan dikumpulkan dalam smart contract khusus setelah terpenuhi sesuai harga level berikutnya secara auto akan membeli level yang lebih tinggi satu tingkat dan seterusnya hanya berlaku di siklus pertama. Oke. Kemudian auto upgrade. Jadi auto upgrade ini bisa kita off-kan. Setiap mitra memiliki kesempatan untuk menonaktifkan auto upgrade dengan membayar komisi. Oke. 25% komisi yang masuk ke smart contract khusus untuk produk ekosistem. Jadi sekali lagi untuk auto upgrade ini, itu dengan sendirinya 25% akan dikeluarkan masuk ke smart contract produk lagi. Nah, detailnya kita belum bisa menjelaskan secara detail apa sih produknya, smart contract produk ini, ekosistem mana yang akan dikeluarkan atau dibagikan dari komisi 25% ini belum detail. Tapi pada prinsipnya kita bisa melihat 25% ya dari bonus di baris ini, di baris kedua di program yang kedua di baris kedua itu 25% itu akan diberikan ke sistem. Artinya di sini program 2 ini kita hanya mendapatkan 75%. Nah, ini perlu pembuktian. Artinya sistemnya sesuai marketing plan yang kita pahami seperti ini, tapi aktualnya seperti apa itu akan nanti kita akan melihat analisis lebih lanjut. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan detail dari Lado untuk konsep masalah produk phone ini atau smart contract produk ini. Nah, untuk S3-nya itu 25%-nya diambil dari sini, program 1 dan 2. Artinya kita hanya mendapatkan 75%. Oke. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa pada level 1 Anda memiliki default peningkatan otomatis yaitu on auto upgrade. Jika level 2 belum diaktifkan, jika Anda sudah mengaktifkan level 2, maka level 1 Anda secara otomatis akan mulai menghasilkan. Kalau kita lihat dari penjelasan ini, di level 1 ini artinya itu wajib on auto upgrade. Kalau seandainya kita off-kan, maka level 1 ini tidak akan pernah menghasilkan. Oke, tapi satu hal lagi yang perlu kita pahami, ini perlu pembuktian. Ini penjelasan sesuai dengan pemahaman marketing plan. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti kita coba lihat bersama-sama seperti apa pola kerjanya, apakah sesuai dengan penjelasan ini. Ketika ini level 1 kita beli dan tidak meningkatkan level 2 atau tidak on-kan auto upgrade-nya, ini level 1 tidak akan menghasilkan. Dalam skema lama, motivasinya adalah untuk membekukan pendapatan atau kris setelah melewati satu siklus matrik. Pendekatan ini memiliki sejumlah kelemahan, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka telah melewati satu siklus, dan mereka kehilangan pendapatan sebagai gantinya, kami menggunakan peningkatan otomatis on auto upgrade. Nah, dari penjelasan ini, kita merasakan program matrik yang lama, jadi tanpa disadari terkadang akun level terakhir kita itu kan freeze. Dan kita tidak tahu-tahu udah freeze seperti itu. Sehingga itu merugikan. Nah, dengan adanya solusi ini, harapannya itu akan lebih baik. Ya, akan lebih baik secara potensi bonus yang kita dapat, artinya tidak memungkinkan untuk loss ketika di on-kan. Nah, jadi
ini adalah langkah yang baik secara on-off atau auto-upgrade. Karena memang selama ini saya melihat di tim kita pun banyak sekali yang freeze, yang tidak mengerti bahwa di level terakhir itu setelah satu siklus sebenarnya kita harus menyadari harus membeli level yang lebih tinggi supaya tidak kehilangan profit di level terakhir tersebut. Dengan adanya sistem ini dipermudah, artinya tinggal kita on-kan. Kemudian di sini marketing klasik, setiap level hanya dapat diaktifkan secara berurutan satu demi satu dari level yang terkecil. Artinya sama seperti proses BSD, teman-teman harus memulai dari level yang kecil, kemudian ketika ingin membeli level 4, artinya harus membeli level 1, level 2, level 3, dan level 4. Semua bonus, semua level berpotensi mendapatkan bonus secara terus-menerus tanpa batas dan tidak ada namanya freeze ya atau level dibekukan atau pembukuan level. Nah, untuk pembelian ini itu menggunakan die stabil coin, ke depannya menggunakan force coin. Di sini dari official untuk project ini peluncuran force classic official merekomendasikan itu minimum 5 level untuk percepatan. Sebagian besar peserta aktif itu setidaknya 5 level dari awal agar lebih cepat menguntungkan. Karena banyak yang akan melakukan ini dan Anda harus memiliki matrik aktif untuk membuat keuntungan on auto upgrade. Jadi kita membeli minimum 5 untuk percepatan. Ini untuk percepatan ya, rekomendasi dari official. Bisa juga kita memulai level 1, level 2 aja atau sampai level 3 bisa. Tapi yang kita sampaikan ini apa yang direkomendasikan. Nah, setelah kita membeli level 5, artinya kita on-kan auto upgrade-nya. Setelah melewati 5 level, peningkatan otomatis diaktifkan dan Anda menuju ke level 6. Dan akhirnya Anda mencapai puncak di top level 12. Jadi dengan mulai 5 level ini kita on-kan, dengan sendirinya seiring waktu kita akan mencapai level 12. Ya, sistem akan mengarahkan ke level 12 walaupun kita memulai dari level 5. Itu lebih cepat menuju level 12 dibanding kita memulai dari level 1. Kalau level 1 artinya kita harus memulai bertahap sampai level 5 dan seterusnya. Tapi kalau dari level 5 kita langsung menuju ke level 6. Nah, ketika ini direkomendasikan dari official, dari global internasional, ini adalah level yang paling ramai dibeli orang. Nah, tidak menutup kemungkinan saya melihat ada peningkatan dari voting bahwa ternyata orang-orang bahkan minatnya melebihi dari 5 level. Ada yang sampai 8, 7, bahkan di level 8 itu persentasenya sangat tinggi kalau melihat hasil dari voting. Nah, untuk biaya itu sendiri, itu estimasinya sekitar 2.500.000 untuk 5 level. Nah, tapi kalau udah standar price atau standar harga nanti, sudah tidak diskon, ini udah 5 juta untuk membeli level 5. Sudah termasuk gas fee di setiap level Matic. Jadi estimasi IDR ini sudah termasuk estimasi Matic yang kita siapkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pre-star itu harganya diskon untuk level 1 $5, level 2 $10, level 3-nya $20 dan seterusnya. Totalnya 12 level ini kalau kita beli di masa diskon itu $20.475. Oke. Kalau standar freeze itu dimulai dari $10 harganya untuk level 1, level 2-nya $20, level 3-nya $40. Kalau kita membeli secara keseluruhan di harga standar nanti di 12 level ini kita membutuhkan biaya $40.950 ya atau $40.950 die stabil coin. Nah, dilihat dari akumulasi bahwa ketika kita melihat secara kalkulasi keuntungannya jauh lebih besar ketika kita mengikuti di harga diskon ini. Nah, makanya dengan harapan harga diskon ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk teman-teman yang sudah mengenal atau sudah menerima informasi ini.
Karena ke depannya kita akan memasuki standar freeze. Perlu diingat bahwa semua label dengan diskon 50% di harga standar. Jadi manfaatkan peluang ini ketika harga normal Anda untung 50% dan mendapatkan bonus 100% dari nilai standar harga, jadi untung banyak. Jadi maksudnya begini, pertama kita mendapatkan diskon harganya setengah harga. Selain dari itu, ketika standar freeze keluar, otomatis persentase kan yang dihitung dari label ini adalah bonusnya kan 100%. Nah, 100% itu kan hitungannya dari mana? Dari nilai label tersebut. Kalau dia sudah memasuki standar freeze, walaupun kita membeli label tersebut harganya $5, ya 100%-nya kalau udah standar freeze, kita dapatnya $10 gitu. Nah, jadi ada beberapa keuntungan yang bisa dilihat ketika kita mengikuti harga diskon ini. Kemudian, di sini ada penjelasan juga untuk keuntungan ketika kita sebagai member di awal dalam peluncuran bisnis ini. Ya, terutama teman-teman yang ada di Zoom ini pastinya adalah banyak keuntungan yang didapat. Karena kenapa? Karena kita mengikuti proyek ini dari awal. Mereka yang mengikuti program klasik pra peluncuran adalah program akantan utama. Ya, jadi kita ini adalah orang-orang pertama dan mendapatkan diskon 50% untuk aktivasi label, akan menerima prioritas untuk memasuki program pengembangan produk karena sudah terdaftar di sistem terlebih dahulu. Oke. Tidak lama setelah peluncuran, program Porsche Classic dan Boss akan sepenuhnya diluncurkan dengan harga normal. Mereka yang berhasil mengaktifkan label Porsche Classic lebih awal akan mendapatkan hemat 50%, ya, aktivasi dan mendapatkan bonus standar harga nantinya. Setelah peluncuran Classic dan Boss, lebih banyak kejutan dan fitur baru menanti Anda yang akan terus menarik market baru ke program perluasan bisnis. Oke. Kemudian Matrix akan mendistribusikan Queen Porsche dan harganya akan disesuaikan dengan harga market setelah proses IDO. Jadi market Porsche Queen ini sekarang kita dapat nih, tapi kan belum ada nilainya. Tapi setelah IDO, setelah dilistingkan di desentralisasi exchange, maka harganya akan keluar sesuai dengan harga market. Nah, artinya sudah ada nilainya, dan itu akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan dari ekosistem yang ada di Porsche. Menghasilkan uang dalam Queen Porsche akan menghasilkan banyak keuntungan untuk Anda ke depannya. Semua ekosistem sudah ditulis sebelumnya dalam algoritma kontrak pintar yang terhubung ke Matrix Classic dan Boss. Jadi semua produk ekosistem Porsche ini, sistem pemasarannya adalah Matrix 2 ini, Classic dan Boss ini. Oke. Nah, di sini Porsche ekosistem ini akan mengembangkan banyak hal, yaitu Metaverse, kemudian kita juga ada program Trader Club. Ya, Trader Club ini adalah semacam kelompok akademi yang bisa menentukan atau menganalisa arah market. Misalnya membahas tentang crypto trend yang sekarang ini bagus dibeli. Nah, itu ada pembahasan dan analisis khusus yang mana kita bisa bergabung di sini. Dan ini adalah produk. Kenapa produk? Karena mungkin kita bisa mengakses Trader Club ini dengan free member atau dengan menggunakan NFT tertentu yang dikeluarkan oleh sistem, tapi tidak menutup kemungkinan kita masuk ke dalam VIP ini sendiri harus berbayar. Artinya bisa jadi menggunakan Porsche Queen, bisa jadi menggunakan NFT seperti itu. Kemudian ada marketing tool yang akan membantu kita dalam hal sistem. Kemudian ada NFT platform, ya, NFT platform yaitu tempat kita melakukan transaksi jual beli NFT. NFT ini nanti bisa dari sistem ini sendiri, bisa juga karya dari mitranya yang bisa diupload, dijual di dalam platform tersebut. Kemudian ada akademinya juga. Akademi ini akan membahas banyak hal, mulai dari blockchain teknologi, produk ekosistem itu sendiri, mindset, strategi pengembangan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian ada NFT, ini adalah produknya, NFT, jadi ini platformnya. Nah, di sini kita bisa melihat Metaverse ini
di dalam roadmap-nya atau peta jalannya. Kita benar-benar baru memulai, ya, development. Sekarang peluncuran klasik dan belum berjalan lagi ke NFT. Nah, kita melihat roadmap ini ke depannya akan mengeluarkan NFT, ya. Artinya teman-teman mungkin nanti di Trust Wallet-nya itu ada NFT-nya, tapi belum ada nilainya, tetap seperti Coin juga. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya juga akan ada nilainya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada Metaverse demo. Jadi di sini kita diberi semacam demo Metaverse dulu sebelum masuk ke Metaverse yang sebenarnya. Oke. Kemudian ada piece product, ya, mungkin di sini adalah sejenis trader club-nya atau mungkin IDO di sini untuk peluncuran koinnya. Kemudian baru peluncuran BOSS program. Nah, BOSS program ini sendiri nanti terbagi dua lagi, klasik dan pro. Oke. Kemudian di sini ada program produknya, kemudian ada marketplace, ya, marketplace, kemudian ada NFT platform, kemudian ada metaverse, baru social network atau sosial media, baru X Loto, dan ini kita belum mendapatkan informasi. Jadi, teman-teman bisa melihat bahwa bisnis ini akan sangat panjang. Kita baru memulai di sini. Di saat kita memulai di klasik program, manfaatnya sudah nyata. Teman-teman bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis untuk melakukan pemasaran nyata program Force Classic. Oke. Bahkan di dalam peluncuran juga ada beberapa orang yang mungkin dapat menghasilkan secara maksimal hasil dari random system yang terjadi pada saat peluncuran. Nah, ini belum berhenti. Force Classic ini momentumnya belum selesai. Sekarang kita break. Web on ini akan muncul lagi sebuah momentum baru. Artinya ada beberapa kali momentum di dalam Force Classic ini. Kalau kita berbicara tentang momentum. Tapi kalau kita berbicara tentang standar pengembangan, ini akan terus menghasilkan. Ya, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan dari pemasaran yang kita lakukan. Akan menghasilkan dari apa? Dari Force Coin yang kita keluarkan, misalnya kita membeli level 5, kemudian kita mendapatkan bonus, nanti dengan sendirinya kita on-kan auto upgrade-nya naik ke level 6. Dengan sendirinya ketika naik ke level 6, matriknya mengeluarkan Force Coin. Nah, kemudian belum lagi produk NFT-nya akan didistribusikan di dalam sistem dari matrik itu sendiri. Nah, kemudian kita memasuki banyak hal di dalam program ini, proyek ini. Lado Oktanikov menyatakan bahwa ini adalah alam semesta. Nah, ketika dia menyatakan bahwa ini alam semesta, saya bisa menyimpulkan bahwa ini secara keseluruhan, bahwa ini adalah pengembangan blockchain teknologi dengan produk secara keseluruhan. Trend market, ya, di negara-negara maju seperti Dubai, Eropa, pengembangan itu ke arah NFT, metaverse. Itu adalah hal yang lagi hotnya di sana. Ya, beberapa perusahaan blockchain itu menerbitkan NFT, ya, kemudian metaverse. Dan untuk Indonesia juga dengan adanya instruksi dari pemerintah juga melakukan pengembangan metaverse. Bahkan saya pernah melihat informasi akan ada namanya metaverse Candi Borobudur yang ada di Jogja. Ya, akan dibuat dunia digitalnya. Kita bisa masuk ke dalam dunia tersebut, bisa melihat candi di dalam dunia tersebut, dan mungkin tidak menutup kemungkinan kita bisa membeli aksesoris di dalam situ, apapun yang bisa kita lakukan di dalam situ. Dengan adanya pengembangan metaverse ini akan menjadi tren. Tren ini baru dimulai. Roadmap ini sesuai. Karena metaverse ini adalah semacam pengembangan yang terus dikembangkan seperti Facebook juga fokusnya ke sini, ya, ke metaverse. Kemudian banyak pakar-pakar atau pengembangan dari blockchain itu ke metaverse. Bahkan artis pun, ya, membuat cryptocurrency ASIC, ya, ASIC token. Itu ASIC token itu untuk alat transaksi di metaverse. Metaverse-nya Indonesia, tapi belum berhasil. Nah, artinya ada banyak pengembangan metaverse ke depannya yang baru direncanakan. Dan itu ketika banyak orang yang ingin menargetkan pembuatan dari proyek metaverse itu sendiri, itu ada sesuatu hal yang akan besar.
ada sesuatu metaverse yang akan jadi. Dan tidak menutup kemungkinan metaverse inilah yang ada di Pors ekosistem lah yang bisa dikembangkan secara maksimal. Dan harapannya sempurna. Dan kita adalah orang-orangnya yang akan mendapatkan potensi itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Metaverse ini didirikan oleh Lado Oktanikov, pendiri asli Porses. Metaverse, ekosistem peningkatan dan perluasan penuh dari matriks sebelumnya. Kalau saya menyimpulkan, kalau di proses BSD, matrik itu adalah alatnya atau produk yang kita pasarkan. Ya. Nah, di Metaverse ini, matriknya, yaitu Pors Classic dan Pors Bot ini, itu bisa juga dijadikan produk untuk kita pasarkan kembali. Bisa juga ke depannya ini adalah sebagai sistemnya, sistem pemasarannya. Dan produknya berlari atau berpindah kemana? Ke Metaverse Queen, ke staking, ke NFT, Metaverse, Trader Club, dan banyak lagi. Jadi benar-benar terjadi peningkatan puluhan kali lipat dari proyek sebelumnya. Ya, akan banyak kita cara atau artinya kita bisa bercerita banyak tentang Pors ekosistem ini. Kalau di proses BSD kita hanya bercerita tentang matriks sistem, bahwa sistemnya anti scam, tidak bisa berhenti. Dan itu adalah produknya. Dan kedepannya di Pors ekosistem kita mempunyai banyak cerita. Kita bisa bercerita tentang potensi dari Pors Queen, potensi dari staking, NFT, marketplace, metaverse. Nggak usah khawatir, itu ada akademinya. Teman-teman bisa bercerita nantinya. Teman-teman bisa menggali di mana potensi uang di NFT. Ketika teman-teman memahami NFT, oh ternyata uang NFT dari sini. Nanti teman-teman cerita lagi ke orang lain. Ini ada NFT. Nah, untuk masuk di dalam proyek NFT ini kemana dulu? Ke matrik dulu. Oke. Artinya matrik ini itu adalah sumber uang besar kita dan kita akan mendapatkan uang-uang lain dari program produknya. Ini akan sangat menarik. Makanya orang-orang seluruh dunia yang paham dari matrik proses BUSD itu trust-nya benar-benar meningkat. Mereka menunggu ya. Kapan peluncuran? Pra-peluncuran program PORS sudah berlangsung pada akhir bulan Juni 2002 lalu ya. Dan sekarang dalam penundaan aktivitas pemasaran karena perbaikan interface web. Jadi smart contract itu sudah diluncurkan, cuman untuk mengakses smart contract itu kita perlu kemudahan. Nah, kemudahan itu bisa kita akses melalui interface namanya, ya, pengembangan dari Web3. Nah, jadi kita hanya mengklik menu-menu aja. Sebenarnya yang kita lakukan pengelikan itu adalah blockchain, ya, yang terhubung ke blockchain. Nah, sedangkan Porsbot, ya, Porsbos itu terdiri dua bagian, Pro dan Basic, ya. Pro ini paketnya akan nilainya harga tinggi, dan ini adalah paket investor level. Kenapa investor level membeli Pro? Karena semakin besar dia membeli matrik, terutama yang Pro, dia akan lebih banyak mendapatkan Pors Coin. Basic adalah bagian orang-orang yang mungkin tidak mempunyai kemampuan ya dalam hal uang untuk membeli program yang lebih tinggi. Tapi dari basic ini kita bisa melakukan pengembangan bisnis. Dari basic ini kita bisa membeli yang pro. Ya, artinya ada jalan yang diberikan oleh sistem. Dari basic kita bisa meningkatkan semua apa yang kita inginkan. Tapi kita berproses di sini. Kita kembangkan bisnisnya. Mungkin kalau investor hanya membeli pro, ya, dengan harga modalnya tinggi, kemudian dia dapat Pors Coin lebih banyak, ya dia diam. Dia tidak mengembangkan sistemnya. Nanti Pors Coin-nya udah harganya tinggi, ada staking program, Pors Coin-nya baru masukkan staking. Ya, paling metode investor seperti itu. Atau mungkin Pors Coin-nya dia diamkan dulu. Nanti setelah ekosistemnya penuh diluncurkan, Pors Coin itu sangat dibutuhkan, harganya tinggi, di situ dia dapat uang. Jadi polanya seperti itu kalau investor. Oke. Program akan menyusul beberapa minggu setelah Pors Classic atau peluncuran NFT. Oke. Apa yang harus dilakukan sementara menunggu web on? Nah, terus melakukan kampanye bisnis, menyampaikan informasi dan promosi tentang Pors ekosistem.
Ya, hanya itu. Jadi kita melakukan kampanye bisnis. Pada umumnya kampanye itu seperti apa? Ketika kita ya di dalam pemilihan umum misalnya ada kandidat A dan B. Ketika kita mendukung si A, itu yang kita sampaikan atau yang kita ceritakan atau yang kita postingkan di mana-mana itu pasti dari sisi baiknya. Itulah yang dimaksud dengan kampanye. Artinya kita menyampaikan hal baik untuk force ekosistem. Oke. Kemudian menyampaikan informasi. Informasi seperti apa? Menyampaikan bahwa ini adalah sebuah peluang misalnya, ini adalah sumber income, sumber bisnis untuk mendapatkan kripto, mendapatkan DAI stablecoin, merubah ekonomi, untuk mensukseskan keluarga kita atau membahagiakan orang tua, naik haji, sampaikan bahwa ini ada peluang untuk itu. Sampaikan informasinya, bonusnya seperti apa, sistemnya seperti apa, ketahanan sistemnya seperti apa, teknologinya seperti apa, sampaikan informasi itu semua. Kemudian promosi dengan force ekosistem ini, tentang force ekosistem. Promosi ini ada banyak metode, ya, bisa menggunakan kalimat atau mungkin kalau offline pakai baju ini sebenarnya promosi. Ya. Kalau saya pakai baju ini keluar ngumpul sama teman-teman pasti ada yang nanya baju apa kan seperti itu. Kemudian mungkin ada acara ya di suatu tempat kita mungkin kita bisa melakukan nitip spanduk seperti itu offline. Atau mungkin di mobil kita pasang stiker itu adalah promosi offline. Nah, kita hanya mempromosikan seperti itu. Kalau di Facebook bisa kita menyampaikan testimoni berupa motivasi dan lain-lain. Sifatnya hanya mempromosikan, ya. Tujuan mempromosikan itu adalah menarik market agar orang-orang tertarik. Nah, jadi di sini kita tidak menargetkan seseorang untuk membeli level program ini, tapi kita menargetkan marketnya. Jadi kalau orang ya kita targetkan, misalnya si A nih, kita perkenalkan force ekosistem ini, kita ceritakan panjang lebar, menariknya, dan hal-hal lain, tapi kalau dia tidak tertarik, dia tidak akan pernah ikut, tidak akan pernah bergabung. Tapi kalau kita menggunakan metode promosi, informasi, kampanye, market itu akan datang. Kita akan memfilter mana sih orang-orang yang tertarik. Ya, yang belum ini itu adalah orang-orang yang belum aja, dia menunggu. Suatu saat ketika kita terus melakukan dan membuat tren di Indonesia ini, dia akan ikut dengan sendirinya, dia akan ikut arus. Ketika hari ini dia belum bergabung, tetapi ternyata tetangganya sudah bergabung. Dia belum juga bergabung, ternyata kakaknya sudah bergabung. Belum juga bergabung, ternyata anaknya juga sudah bergabung. Nah, disitulah dia akan bergabung. Nah, hebatnya di force ekosistem ini, waktu itu kita bisa menunggu. Kita mempunyai banyak waktu untuk itu. Ya, membuat tren itu kita mempunyai banyak waktu. Beda halnya kalau dulu kita mengembangkan bisnis. Kita berusaha membentuk tren bisnis itu. Mengenalkan, mengkampanyekan, tapi waktunya nggak dapat. Si A kita kenalkan hari ini, 6 bulan yang akan datang baru bergabung, belum tentu bisnisnya bisa bertahan. Tapi di sini itu memungkinkan. Belum bergabung hari ini, kita tunggu 2 tahun yang akan datang. Belum bergabung bulan ini, kita tunggu 3 tahun nanti dia bergabung. Kita mempunyai waktu untuk menunggu. Yang penting komit, konsisten. Oke? Dan membantu calon mitra dalam hal persiapan wallet. Ya, jadi teman-teman, ketika kita melakukan kampanye bisnis ini, market akan tertarik, akan memunculkan calon mitra, orang-orang tertarik dan ingin bergabung, tapi di sisi lain kan webnya belum on. Nah, kita harus melakukan persiapan wallet, kripto, jaringan Polygon, diajarin, kemudian menyiapkan DAI stablecoin dan sedikit Matic untuk biaya gas fee smart kontraknya. Nah, jadi kita ajari mereka cara membeli di toko kripto dan lain-lain. Mereka nggak mau diajari, kita bantu, distribusikan, kita belikan, seperti itu. Nah, masukkan dulu, standby-kan dulu. Nah, nanti setelah webnya on, baru melakukan proses registrasi di hari pertamanya. Harga diskon pra-peluncuran itu masih berlaku. Tapi waktunya mungkin singkat,
dan kita tidak tahu kapan web ini on. Berdasarkan informasi yang kita terima, mereka menargetkan 1 minggu. Itu adalah cepatnya, dan bisa jadi sampai 3 minggu itu adalah lamanya. Bayangkan kalau seandainya sampai 3 minggu, artinya algoritma diskonnya terus berjalan dan kita hanya mendapatkan space waktu untuk mendapatkan diskon itu hanya beberapa hari. Tapi kalau seandainya 1 minggu sudah di-on-kan, space diskon yang kita dapatkan itu lebih lama. Ya, artinya kita bisa mendapatkan 2 minggu untuk diskon itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini biaya estimasi. Di sini saya tidak mendetailkan, tapi pada intinya ini adalah estimasi IDR-nya. Teman-teman bisa melihat bahwa ketika ingin membeli lepel secara keseluruhan, modal yang kita keluarkan dalam bentuk IDR itu 300 juta. Ya, kalau seandainya ingin membeli lepel secara keseluruhan. Bagaimana setelah standar price, itu harganya 600 juta secara keseluruhan. Kalau sampai level 5 aja, itu sekitar 2 juta 400 lebih. Ya, anggaplah 2 juta 500. Kalau ingin membeli level 8, 19 jutaan. Nah, estimasi ini adalah panduan dan statusnya itu adalah untuk membantu teman-teman. Ketika ada yang ingin bergabung, caranya bagaimana? Sesuaikan dengan level berapa mereka ingin mengikuti. Misalnya mereka ingin ikut membeli level 3. Artinya mereka harus menyiapkan IDR 610.500. Oke. 610.500 ini itu untuk apa? Untuk pembelian DAI, Stabil Coin, dan Matic. Cara membelinya seperti apa? Belinya di toko kripto. Oke. Di toko kripto itu yang kita beli apa? Matic. Oke. Kita beli Matic 610.500 ini. Oke, kita beli semua. Matic-nya udah dapat, kita transfer ke Trust Wallet. Di Trust Wallet kita lakukan swap. Nah, yang di swap itu apa? Artinya yang kita swap itu adalah 20 DAI yang kita butuhkan, sisanya Matic itu adalah untuk gas fee nantinya. Jadi pembeliannya itu Matic di toko kripto. Setelah masuk ke Trust Wallet, itu baru gunakan menu swap. Polanya seperti itu, sesimpel itu. Nggak perlu kita membelikan DAI Stabil Coin, belikan Matic sedikit, kirim ke Trust Wallet, nggak perlu. Bahkan itu fatal, karena DAI Stabil Coin di toko kripto, teknologi Polygonnya tidak disediakan. Oke, di Indodax juga seperti itu. Oke. Nah, cara mengikuti PORS. Nah, jadi pada prinsipnya ini dipahami, terutama yang hadir di Zoom meeting malam ini. Dan yang hadir malam ini itu kebanyakan pastinya memahami matrik dari program sebelumnya. Proses BUSD, proses Ethereum, proses Tron. Polanya sama, kita mengisi saldo sesuai dengan level, ya. DAI dan Polygon, minta link referralnya ke Upland, ya, ke Upland prosesnya. Salin dan tempelkan ke dApp Browsing, lalu ikutin langkah prosesnya. Oke. Bagaimana dengan mitra baru yang belum bergabung proses? Pastinya ada penambahan proses, yaitu install wallet, create wallet, isi saldo sesuai level, minta link referral. Ya, minta link referral ke Upland-nya atau yang memperkenalkan, salin, tempel ke dApp Browsing, lalu ikutin langkah prosesnya. Gitu aja prosesnya. Untuk tutorial kita siapkan semua, teman-teman ya bisa mendapatkan baik berupa video, bahkan apapun nanti akan kita siapkan semuanya untuk kelancaran dari pengembangan bisnis ini. Teman-teman cukup menyampaikan informasi, ya, jangan ragu untuk memberikan masukan. Misalnya, ya membutuhkan apa, membutuhkan tutorial apa, itu akan kita sediakan. Bahkan teman-teman bisa mengupload ulang di YouTube channelnya masing-masing, dan mungkin saat ini saya melihat kreativitas maksimal di tim leader Power Team sudah banyak yang mandiri melakukan semuanya dengan sendiri. Nah, itu adalah langkah yang baik. Kenapa? Ketika kita melakukan, ya, membantu orang lain, itu pada prinsipnya kita membantu diri kita sendiri. Contoh nyata, seandainya saya membuat tutorial untuk pendaftaran proses atau PORS, tanpa disadari pada saat saya melakukan pembuatan tutorial itu sendiri,
itu dengan sendirinya cara itu akan masuk ke dalam pemikiran saya. Sehingga saya akan hafal proses itu. Itu yang harus disadari. Ketika kita memotivasi orang lain tanpa disadari, kita memotivasi diri kita sendiri. Bayangkan kalau seandainya saya tidak memotivasi mitra Power Team, kapan saya akan memotivasi diri saya sendiri? Karena pada prinsipnya apa yang saya sampaikan di dalam grup itu saya baca dulu. Saya pahami dulu. Saya hafalkan dulu bahkan. Nah, itu adalah kekuatan membantu orang. Jadi teman-teman harapannya di sini, jangan pernah ragu membantu orang. Apapun itu, memotivasi orang, ya. Yang mana tanpa disadari itu adalah efeknya positif sekali. Memang kita tidak mendapatkan dai stabil coin langsung. Saya membuat tutorial untuk teman-teman, saya tidak mendapatkan dai, saya tidak mendapatkan uang kripto pada saat itu. Tapi apa yang saya dapat itu akan positif. Ya, hal-hal positif itu akan kita dapat. Itu adalah prinsip, adalah formulanya di dalam bisnis ini. Jadi formulanya bisnis ini adalah membantu orang lain. Ya, sukseskan orang lain, motivasikan orang lain supaya mereka bergairah, bersemangat, hidupnya berubah. Tujuannya itu bukan untuk diri kita. Ketika mindset itu sudah tertanam, kesuksesan itu akan datang. Karma baik akan datang ke kita. Oke, itu formula. Oke, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses Force ekosistem secara umum di Indonesia. Teman-teman, Force Power Team, Forces itu bisa diakses di YouTube channel kita untuk materi lengkapnya. Kemudian Forces Indonesia untuk grup Facebook-nya. Tim leader kita tersebar dan kita punya program untuk merekomendasikan tim leader, ya, dan beberapa corong atau beberapa grup yang kita bangun selama ini itu kita akan manfaatkan untuk manfaat bersama nantinya kita akan susun. Kemudian kita juga punya Telegram group dan banyak lagi kita akan membangun terus-menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menambah kreativitas kita ke depannya. Saya mempunyai ide mungkin ke depannya kita akan menstrukturkan offline. Offline dalam arti bukan untuk presentasi, tapi offline untuk euforianya, untuk bahwa menunjukkan bahwa Force ini ada bisnisnya, bukan hanya di online. Polanya seperti apa? Mungkin nanti kita akan schedulekan setiap bulan di masing-masing daerah melakukan pertemuan. Pertemuannya seperti apa? Pertemuannya bisa ringan, bisa berat, bisa bolding, ya, bolding team, atau mungkin bisa ngopi bareng, atau makan bareng, ngumpul bareng bahkan. Tapi pada prinsipnya kita mempunyai atribut, ya, memakai atribut, kita akan tunjukkan bahwa bisnis ini ada secara offline-nya, bukan hanya di online. Online-nya itu kita akan kembangkan untuk presentasi, untuk market, untuk mendapatkan market. Tapi di offline itu kita tidak mempresentasikan, ya. Kenapa? Itu adalah metode strategi untuk menghidupkan bisnis ini atau membuat tren di Indonesia. Itu program-program itu akan kita kembangkan, termasuk hal-hal lain akan kita pikirkan. Artinya kami akan melakukan peningkatan maksimal di Force ekosistem sesuai dengan proyeknya Lado yang melakukan peningkatan maksimal, artinya kita juga harus meningkat. Oke, itu aja informasinya atau akademi malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Selanjutnya, setelah ini ada sesi sharing. Teman-teman ngobrol santai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Mungkin Bang Aris sudah kembali ya? Sudah, aku sudah di sini. Oke, terima kasih Pak Kensi. Presentasinya lengkap tentang Force ekosistem, lengkap sekali. Jadi kalau nanti kita ingin menyampaikan program baru dari Made in Lado, langsung kita kasih presentasi yang Force saja. Ya, marketing Force ini sudah saya berikan tadi, tapi masih dalam format BUSD. Nanti kalau yang versi ininya bisa bisa saya minta hadir untuk kita sharingkan ke mitra-mitra di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya
silahkan raise hand dulu. Kalau mau menyapa mitranya, silahkan raise hand dulu. Biar lebih tertib. Mic sudah saya buka, tapi bukan berarti Anda bicara seenaknya sendiri, karena nanti jadi kayak pasar burung ya. Kalau semua bicara nggak ada moderatornya. Jadi silakan. Yang mau menyapa leadernya silahkan raise hand dulu. Yang mau menyapa saya atau Bang Gensi silahkan raise hand dulu. Oke, kita sepakati gitu ya aturannya ya, supaya lebih tertib. Zoom meeting ini harus diatur. Dan kalau Anda belum disuruh bicara, tidak perlu bicara dulu. Oke, khususnya bagi Bapak Ibu sekarang yang belakangnya rame, ada pasar malam kah, ada TV-nya, lah, matikan dulu saja. Oke, gitu ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah ikut Zoom, memang begitu aturannya. Jadi, supaya lebih tertib. Yang radionya nyala, tolong dikecilkan suaranya. Itu Pak Suranto, suaranya radio dimatikan.